dan Milianti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pembelajaran IPA di SD, Modul 5, Pendidikan Kehidupan Keluarga. Mari kita simak bersama. Kegiatan belajar 1, Anatomi dan Fisiologi Reproduksi Manusia. A. Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri atas penis, skrotum, dan testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. 1. Penis. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. 2. Skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pada pria yang berbentuk kantung atau terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis atau buah zakar. 3. Testis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Sel sperma atau spermatozoa. Spermatozoa adalah sel dari sistem reproduksi laki-laki yang dikeluarkan bersamaan dengan air mani saat seseorang berejakulasi. 5. Saluran-saluran. Saluran-saluran terbagi menjadi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, seminal vesikel, prostat, kelenjar bulbourethralis, dan cairan sperma atau semen. B. Struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal. Organ internal yang pertama adalah ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. 2. Saluran uterin atau fallopian adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. 3. Uterus atau rahim merupakan tempat di mana embrio akan ditanamkan dan kemudian akan tumbuh. 4. Vagina adalah saluran yang berbentuk dari otot yang menyambungkan leher rahim atau serviks dengan mulut vagina. Bagian eksternal. 1. Vulva. 2. Kelenjar payudara. 3. Siklus menstruasi. C. Penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual. Penyimpangan sadismus, homoseksualitas, maschosismus, masturbasi. D. Macam-macam penyakit seksual. Yang pertama ada gonorrhea. 2. Sifilis. 3. Herpes. 4. Trichomoniasis, uretritis. Kegiatan belajar 2. Penurunan sifat pada manusia. A. Materi genetika. Yang pertama ada kromosom. A. Sejarah penemuan kromosom. Pada tahun 1933, Morgan menemukan fungsi kromosom dalam pemindahan sifat-sifat genetik. Beberapa ahli lainnya antara lain Hitch 1935, Quanda 1939, Gritter 1940, dan Kaufman 1948 kemudian menyusul memberikan keterangan banyak tentang morfologi kromosom. B. Struktur dan morfologi kromosom. Bagian-bagian kromosom yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kromonema, yaitu pita yang berbentuk spiral yang ada di dalam kromosom. Kedua, kromomer, yaitu penebalan-penebalan kromonema di beberapa tempat. Yang ketiga, sentromer, yaitu bagian kepala kromosom. Yang keempat, lekukan kedua atau sekunder, yaitu tempat terbentuknya nukleolus. Yang kelima, telomer, bagian dari ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada satelit, bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom. Tidak setiap kromosom memiliki satelit. C. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom dalam setiap sel somatik adalah sama untuk setiap anggota suatu spesies. Silakan dilihat pada modul halaman 5.33, tabel 5.2. Telah disajikan jumlah kromosom beberapa jenis makhluk hidup. D. Tipe kromosom autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom seks. Kromosom autosom merupakan kromosom yang menentukan tubuh makhluk hidup. Sedangkan kromosom gonosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. 2. Gen. A. Fungsi gen. Gen menumbuhkan serta mengatur berbagai jenis karakter dalam tubuh, yaitu karakter fisik atau morfologi, anatomi, dan fisiologi,
maupun karakter psikis atau pemalu, pemarah, penakut, dan keinginan, teman-teman bisa melihat struktur umum yang menggambarkan pengaturan gen terhadap fungsi sel di modul halaman 5.36 gambar 5.13. B. Letak gen. Gen dalam kromosom terletak pada manit-manit yang disebut kromomer atau nukleosom. C. Jumlah dan simbol gen. Dari pengamatan lalat buah atau Drosophila melanogaster, jumlah gen pada setiap pasang kromosom terdapat kira-kira 1000 buah. Maka jumlah gen keseluruhan pada Drosophila sekitar 4000 atau 4 pasang kromosom. Bila dibandingkan dengan manusia yang memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, maka jumlah gen pada manusia dengan menggunakan perkiraan pada Drosophila ada sekitar 50.000 gen. Perkiraan lain menyatakan gen manusia berjumlah sekitar 100.000. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 5.14 di modul halaman 5.38. 3. Asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. A. Asam deoksiribonukleat atau DNA merupakan asam nukleat yang bertindak sebagai pembawa informasi genetik pada sebuah organisme kecuali beberapa virus. B. Asam ribonukleat atau RNA. Gambar RNA bisa dilihat di modul halaman 5.44 pada gambar 5.19. C. Peranan DNA dan RNA dalam sintesis protein. 4. Mekanisme pewarisan sifat dan hubungannya dengan kromosom, gen, dan DNA dalam pewarisan sifat. B. Penerapan teori genetika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukannya, Mendel menyusun beberapa hukum, yaitu 1. Hukum segregasi dan 2. Penggabungan bebas. C. Penerapan teori genetika pada sifat manusia. 1. Golongan darah A, B, AB, dan O. Manusia memiliki darah yang dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu A, B, AB, dan O, yang merupakan hasil kombinasi dari 3 allele yang berbeda. 2. Mengetahui faktor genetik dengan menggunakan sejarah. Terdapat beberapa penyakit yang diturunkan, antara lain fenilketonuria, alel resesif pada kromosom tubuh, alel resesif pada kromosom X, alel dominan pada kromosom tubuh, dan disebabkan oleh variasi kromosom. Kegiatan belajar 3. Pendidikan keluarga sejahtera dan bahagia. A. Keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 1. Pengertian keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 2. Pengertian keluarga sejahtera. Beberapa pengertian mengenai keluarga sejahtera adalah sebagai berikut. A. Keluarga yang memiliki ketahanan. B. Keluarga yang dimulai dengan adanya suatu perkawinan yang sah dan mampu melahirkan keturunan. C. Keluarga yang mampu memperbaiki dan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan sosial keluarganya. D. Keluarga yang sanggup memperbaiki kualitas pelajaran anggotanya terhadap masyarakat dan memperkaya pengalaman untuk menunjang kebahagiaan keluarganya. B. Peran alat kontrasepsi dalam keluarga berencana. Proses pengontrolan kelahiran dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Pengangkatan gonad dan uterus. 2. Sterilisasi. 3. Kontrasepsi. C. Proses sosialisasi keluarga bahagia dan sejahtera. Proses sosialisasi menurut Yaunil Agos Akhir 1995 halaman 6 adalah suatu proses menjadikan seseorang, dalam hal ini anak, tumbuh berkembang sebagai warga masyarakat yang memahami, menghayati, dan bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Salahnya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.